Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semua yang ada di seluruh Nusantara? Berjumpa kembali di saat ini di Widi Jawa Channel. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, lahir batin dunia akhirat, dan selalu diberi kelimpahan rezeki yang luar biasa, berlimpah ruah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu belajar untuk bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Konco-konco dulur-dulurku semua yang ada di seluruh pelosok negeri, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan ya. Dan di saat ini kita masih berirama dengan membahas tentang atau belajar tentang weton ya, karena dalam weton itu banyak sekali pelajaran atau karakter dan sifat yang bisa kita pahami, sehingga kita bisa mengenal diri kita lebih daripada biasanya, seperti itu ya. Kalau dalam perhitungan atau prediksi Jawa itu kita mengenal yang namanya Sabtoworo ya. Sabtoworo itu adalah hari Senin, Selasa sampai hari Minggu ya. Dan mengenal juga yang namanya Poncoworo atau pasaran ya, Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Kita mengenal itu. Dan weton itu adalah dari persatuan hitungan antara Sabtoworo dan Poncoworo. Nah, saat ini kita coba belajar tentang mengenal karakter weton ya. Dan ada 8 weton yang dalam perhitungan Jawa yaitu jatuh pada hitungan gedong ya. Karena dalam Pancasuda itu adalah Sri Lungguh Gedong Loro lan Pati. Ada berapa weton? Ada 8 weton yang jatuh pada hitungan gedong ya. Orang yang jatuh pada hitungan gedong itu adalah orang-orang yang memiliki wadah atau orang-orang yang dikaruniai suatu wadah yang besar, ketika dia akan mendapatkan kekayaan atau derajat, dia akan kuat ya, tidak terlena seperti itu kalau jatuh pada gedong ya. Ada 8 weton yang termasuk dalam hitungan gedong ya. Yang pertama adalah Senen Pahing. Kalau kita melihat weton Senen Pahing, Senen itu 4, Pahing itu 9 ya. Jadi ada 13. Ada 13 ini dinaungi oleh Lakuning Lintang. Jadi orang-orangnya itu punya aura atau energi yang bisa menarik, atau auranya bisa membuat orang tertarik padanya ya, seperti itu. Dan kalau kita melihat sifat dan karakter weton ini adalah termasuk orang yang memiliki bakat kaya raya dari lahir ya. Karena dia Senen Pahing ini punya sifat yaitu pekerja keras dan tahan banting. Ketika dia gagal, dia akan bangkit lagi, gagal bangkit lagi, seperti itu. Itu sifatnya Senen Pahing ya. Dan orang-orang Senen Pahing ini biasanya teliti dalam mengatur keuangan. Nah, kalau dia bisa teliti dalam mengatur keuangan, orang Senen Pahing ini akan diprediksi akan sukses ya. Tapi sebaliknya, kalau dia salah memanage, jadinya nanti sebaliknya atau biasa-biasa saja. Yang kedua yaitu Senen Wage. Senen Wage itu seorang yang memiliki visi misi dan memiliki rencana yang bagus, atau suatu punya tujuan. Ketika dia punya tujuan itu sangat terarah gitu ya. Tapi dia punya satu hal yang sifatnya negatif ya. Sifatnya negatif yaitu terkadang itu amarahnya itu tidak terkontrol. Nah, kalau dia bisa mengontrol amarahnya,
dia juga akan diprediksi menjadi orang-orang yang berbakat menjadi kaya raya, atau dikatakan dalam Jawa itu adalah sugih ya. Jadi ketika kita melihat bahwa sifat beton itu ada positif dan negatif, tapi punya suatu karakter dasar. Bila karakter itu diasah, pasti akan mendapatkan suatu yang luar biasa. Yang ketiga yaitu weton Minggu Kliwon. Minggu itu 5, Kliwon itu 8, jadi ada 13 juga. Jadi orang-orang yang di bawah naungan Lakuning Lintang ini biasanya punya suatu energi atau aura yang berbeda ya. Kalau Minggu Kliwon ini biasanya orangnya pendiam atau tertutup, tapi dibalik diam dan tertutupnya itu, orang-orang Minggu Kliwon itu jiwanya berjiwa sosial, orangnya sederhana, tegas, itu seperti itu kalau Minggu Kliwon ya. Tapi ada suatu juga negatifnya, yaitu orangnya keras kepala, juga pemarah ya. Memang ada negatifnya, tapi satu lagi negatifnya yaitu mudah percaya pada orang lain yang dia baru kenal, dan itu adalah satu kelemahan. Kalau orang-orang Minggu Kliwon ini bisa mengendalikan amarah dan dia bisa berhati-hati atau tidak mudah percaya pada orang, dia juga diprediksikan sebagai orang-orang yang sukses ya, seperti itu. Yang keempat yaitu Selasa Legi. Selasa Legi itu orangnya bersifat luas, ada keluasan dalam dirinya dan mudah bergaul, ceria. Kalau kita selintas melihat orang Selasa Legi itu seperti itu ya. Kan kita kalau punya teman atau dulur yang orangnya luas banget ya, mudah bergaul, ceria, biasanya tanya Selasa Legi. Seperti itu karakternya. Orang-orang ini mudah sekali berbagi pada orang lain. Tapi ada satu negatifnya ya, yaitu sering dipandang rendah oleh orang lain. Tapi karena sifat sabarnya, orang-orang Selasa Legi ini juga tidak mudah marah, atau walaupun dipandang sebelah mata dia tidak mudah marah, dan itu adalah satu kelebihannya. Sehingga ada suatu prediksi bahwa kalau dia bertahan seperti itu, kesuksesan juga akan menantinya ya. Karena ini adalah suatu bakat dari lahir tentunya. Yang kelima yaitu Kemis Legi. Kemis Legi itu orang-orang yang punya visi misi yang jelas. Dia kalau punya tujuan atau perencanaan yang nggak jelas, dia nggak mau. Orangnya itu ya seperti itu. Visi misi harus jelas ya. Dan dia tidak mau sama sekali menyusahkan orang lain. Atau dia bersifat mandiri ya, orang bersifat mandiri. Tapi ada satu kelemahan, yaitu orangnya Kemis Legi ini juga pemarah dan pendendam, seperti itu. Kalau dia bisa mengendalikan diri tentang amarahnya dan bisa mengikis sifat dendamnya, dia akan menjadi orang-orang yang sukses. Diprediksikan seperti itu kalau dalam perhitungan ya. Dan yang keenam yaitu Jumat Pon. Jumat Pon itu orangnya berwibawa, budi pekertinya luar biasa, dan dia terlihat sederhana ya. Dan kelebihannya dia suka sekali menolong pada orang lain, atau sifat sosialnya itu luar biasa. Tapi ada satu kelemahan, yaitu kadang memiliki sifat angkuh. Nah, di sini negatifnya itu ya. Kalau ingin sukses, negatifnya itu harus dikendalikan atau dikikis ya, biar punya sifat karakter yang luar biasa seperti itu. Yang ketujuh yaitu Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu orangnya juga tegas, karena Sabtu Pahing itu adalah orang-orang yang punya sifat tidak tegaan ya sama orang. Kalau dia melihat orang susah nggak tega gitu ya. Bahkan kalau dia sampai empati atau simpatisnya luar biasa, dia bisa memberikan apa saja pada orang yang dikasihaninya gitu ya. Tapi ada satu sifat, yaitu keras kepala dan kadang-kadang juga berlebihan seperti itu.
Kalau dia bisa mengendalikan keras kepalanya dan sifat berlebihannya, diprediksikan orang Sabtu Pahing ini juga akan mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan hidupnya. Nah, yang kedelapan yaitu Sabtu Wage. Sabtu Wage itu orangnya kuat ya, orangnya kuat itu maksudnya pendiriannya sangat kuat ya. Sabtu memberi terang di saat gelap, itu dia bisa memberikan suatu penerangan pada kegelapan itu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang membutuhkannya, sehingga energi atau auranya itu juga bisa menarik orang lain. Tapi ada satu kelemahan, yaitu dia suka kemewahan ya, tapi orangnya tidak akan takut dengan kegagalan. Ketika dia jatuh, dia akan berdiri lagi, dan dia tidak suka untuk menyusahkan orang lain. Seperti itu kalau Sabtu Wage ya. Jadi weton-weton yang jatuh pada hitungan gedong itu ada 8, yaitu Senin Pahing, Senin Wage, Minggu Kliwon, Selasa Legi, Kamis Legi, Jumat Pon, Sabtu Pahing, sama Sabtu Wage. Jadi 8 itu adalah weton-weton yang jatuh pada hitungan gedong, yang diprediksikan akan menjadi orang sukses, orang kaya raya dari lahir, seperti itu ya. Baik, terima kasih konco-konco, dulur-dulur semua. Semoga sekilas kita membahas atau jagongan bareng belajar bersama tentang karakter dan sifat weton, itu weton-weton yang jatuh pada hitungan gedong. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran atau hikmah yang mungkin bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Tapi ini adalah satu prediksi atau satu perhitungan. Yang pasti kita kembali pada segala sesuatu yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa melawan yang namanya ketentuan ya. Ketentuan itu adalah suatu yang sudah jelas, sudah tercatat dengan jelas. Di kadang ada yang namanya kesusahan, kadang ada yang namanya kebahagiaan. Tapi di saat susah juga nggak boleh terlalu susah, karena kalau susah terlalu itu biasanya kita akan berontak pada yang namanya takdir atau qada ya, sehingga iman juga akan menipis seperti itu. Tapi kalau ketika bahagia dan lupa terlena, sama saja kita juga akan lupa pada yang mengatur kebahagiaan dan kesusahan itu. Yang pasti kita tetap, yang namanya orang Jawa itu megang prinsip, yaitu tetap eling lan waspada, tetap ingat dan waspada dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tetap berpatok pada aturan-aturan yang ada, seperti itu ya. Baik teman-teman, semoga sekilas belajar kita bersama ini bisa mengambil hikmah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, juga komentar. Kalau ada komentar, pertanyaan atau sanggahan, monggo, biar kita tetap bisa bersambung di Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.